Teman-teman, tahukah kamu apa sih kesalahan pengobatan yang paling sering terjadi pada saat pasien baru masuk rumah sakit atau saat pasien pindah antar ruang rawat? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas bagaimana salah satu kompetensi klinis krusial apoteker dalam menjaga safety pasien yaitu rekonsiliasi obat. Nah, apa sih rekonsiliasi obat itu? Yuk simak video berikut ini. Baik, yang pertama itu ada definisi dari rekonsiliasi obat. Nah, rekonsiliasi obat sendiri merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan oleh pasien secara komprehensif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau medication error, seperti obat yang terabaikan, obat yang terduplikasi atau double, ataupun interaksi obat yang satu dengan yang lain yang menimbulkan bahaya bagi pasien. Apa sih tujuan dari rekonsiliasi obat? Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan kesinambungan antara informasi obat pasien tetap konsisten dimanapun pasien itu dirawat. Selain itu juga, rekonsiliasi obat ini itu bertujuan untuk memastikan apakah informasi obat itu akurat di setiap titik layanan atau tidak. Lalu, kesalahan penggunaan obat seperti kelalaian duplikasi, kesalahan obat, kesalahan dosis, ataupun interaksi obat yang berbahaya itu bisa dicegah secara cepat atau dicegah secara dini. Lalu yang terakhir itu bisa meminimalkan bahaya bagi pasien. Lalu apa sih manfaatnya rekonsiliasi obat? Manfaat bagi pasien itu untuk meningkatkan keselamatan atau pasien safety dan efektivitas terapi bagi pasien. Lalu bagi tenaga medis itu untuk memudahkan kesinambungan informasi antara PPA atau profesional pemberi asuhan. Lalu untuk rumah sakit itu bisa menurunkan angka KTD atau kejadian yang tidak diharapkan. Lalu, kapan sih rekonsiliasi obat ini bisa dilakukan? Di sini rekonsiliasi obat ini wajib dilakukan pada 3 titik kritis, yaitu yang pertama pada saat admission atau penerimaan, di mana ini dilakukan saat pasien masuk rumah sakit, di mana ini gunanya untuk memastikan obat yang dibawa dari rumah oleh pasien itu bisa dilanjutkan atau diubah ataupun dihentikan. Lalu yang kedua itu pada transfer antar ruangan ataupun pindah ruang rawat inap. Nah, di sini saat pindah ruang dari unit satu ke unit lain, misalnya dari ICU ke bangsal umum, di mana di sini sering terjadi perubahan kondisi klinis yang mengharuskan penyesuaian obat oleh pasien. Lalu yang ketiga, saat discharge atau pemulangan, di mana ini tuh saat pasien pulang, di mana kita menentukan atau memastikan pasien memahami obat mana yang harus pasien lanjutkan atau obat mana yang ia hentikan dan obat mana yang diminum dengan aturan baru. Selanjutnya kita masuk pada topik teknik wawancara BPMH. Nah, BPMH atau Best Possible Medication History merupakan proses mengumpulkan riwayat obat yang paling akurat dengan menggabungkan data dari pasien, keluarga, rekam medis, dan sumber lain seperti resep lama dari pasien atau botol obat yang dibawa dari rumah yang sudah dikonsumsi oleh pasien. Nah, di sini ada beberapa langkah mulai dari persiapan hingga teknik bertanya terbuka kepada pasien. Yang pertama itu ada tahap persiapan di mana kita sebagai tenaga medis atau apoteker itu bisa melakukan detektif medis singkat seperti yang pertama mengecek rekam medis pasien di mana kita melihat diagnosa dan riwayat alergi pasien sebelumnya. Lalu yang kedua kita mengumpulkan sumber data di mana kita menyiapkan data pembanding misalnya data kunjungan ataupun daftar obat dari apotek keluar dari pasien jika ada. Lalu kita menyiapkan formulir rekonsiliasi, alat tulis dan jika memungkinkan kita meminta keluarga atau pendamping pasien membawakan kantong obat asli dari rumah yang dikonsumsi oleh pasien. Lalu yang kedua itu ada tahap memulai di mana tujuannya itu untuk bisa membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga medis agar pasien itu bisa terbuka dalam memberikan informasi atau kata lainnya pasien tidak merasa canggung saat memberikan informasi kepada tenaga medis. Di sini kita bisa yang pertama kita bisa memberikan introduksi atau perkenalan seperti contohnya selamat pagi Bapak atau Ibu, saya Indah apoteker di bangsal ini. Lalu kita menjelaskan maksud tujuan dari edukasi kita. Contohnya saya ingin berbicara sebentar untuk mencatat seluruh obat yang Bapak atau Ibu konsumsi di rumah. Tujuannya agar selama di rumah sakit pengobatan Bapak tetap aman dan tidak ada obat yang terlewat atau berinteraksi berbahaya. Lalu jangan lupa kita meminta izin terhadap pasien. Contohnya apakah Bapak atau Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 5-10 menit. Lalu kita lanjut pada teknik pertanyaan open ended atau pertanyaan terbuka. Nah, di sini teknik ini digunakan untuk memicu ingatan pasien tanpa kita harus mendikte jawaban dari pasien. Kunci dari pertanyaan terbuka ini itu untuk menghindari jawaban ya atau tidak dari pasien agar pasien itu bisa memberikan informasi yang lebih jujur atau mendetail tentang apa yang kita tanyakan begitu. Ada beberapa jenis obat. Yang pertama itu ada obat resep atau obat rutin. Di sini kita bisa memberikan contoh pertanyaan itu. Contohnya yang pertama, apa saja obat rutin yang Bapak atau Ibu minum setiap hari di rumah?
Terus bisa diceritakan bagaimana cara Bapak atau Ibu meminum obat-obat dari dokter tersebut. Lalu kapan terakhir kali Bapak atau Ibu meminum obat? Contohnya obat paracetamol sebelum masuk ke rumah sakit. Untuk obat bebas atau OTC atau over the counter, kita bisa memberikan pertanyaan seperti, selain resep dokter, obat apa saja yang biasa Bapak atau Ibu beli sendiri di apotek atau Ibu sendiri beli di warung pada saat merasa kurang sehat? Lalu apa yang biasanya Bapak atau Ibu minum jika tiba-tiba merasa pusing, batuk, atau nyeri? Lalu obat tanpa resep apa saja yang sedang Bapak atau Ibu konsumsi dalam 1 bulan terakhir? Obat herbal, jamu, dan suplemen, kita bisa memberikan pertanyaan seperti contohnya yang pertama itu, apa saja jenis vitamin, suplemen, ataupun herbal ataupun jamu yang rutin Ibu konsumsi untuk menjaga kesehatan menggunakan teknik menggali riwayat alergi ataupun efek samping. Di sini kita jangan hanya bertanya ada alergi, tetapi kita menggali reaksi dari pasien supaya lebih terbuka. Contohnya kita bisa memberikan pertanyaan, pernahkah Bapak atau Ibu merasakan gatal, sesak, atau bengkak setelah minum obat, herbal, atau suplemen tertentu? Atau ada yang Bapak atau Ibu rasakan setelah meminum obat atau herbal atau suplemen ini? Kita konfirmasi dengan tujuan agar memastikan tidak ada yang tertinggal. Contohnya, sejauh ini Bu, Bapak, kita sudah mencatat 5 jenis obat. Apakah ada obat lain yang mungkin tersimpan di tas atau tertinggal di rumah yang belum kita bahas? Lalu kita akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan kesempatan bagi pasien atau keluarga pendamping untuk menambahkan informasi lain jika ada yang terlewat dalam pertanyaan tadi. Topik berikutnya ada analisis diskrepensi. Nah, analisis diskrepensi atau kesenjangan ada dua, itu ada kesenjangan yang disengaja atau intentional diskrepensi dan kesenjangan yang tidak disengaja yaitu intentional diskrepensi. Kalau kesenjangan yang tidak disengaja itu terjadi karena keputusan klinis dokter. Contohnya, pasien yang biasanya minum aspirin di rumah tetapi saat di rumah sakit dihentikan karena ada risiko perdarahan lambung. Itu bukan kesalahan tetapi sudah berubah karena keputusan klinis dokter. Lalu kesenjangan yang kedua itu ada kesenjangan yang tidak disengaja. Nah, ini tuh berbahaya karena terjadinya karena kelalaian. Contohnya, pasien itu rutin minum obat hipertensi tetapi dokter lupa menuliskan resepnya saat pasien masuk ke ruang rawat inap. Nah, tugas farmasi di sini adalah mengklarifikasi hal ini agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal. Selanjutnya ada formulir rekonsiliasi. Nah, di sini ada 3 contoh formulir rekonsiliasi. Itu yang pertama itu ada formulir rekonsiliasi obat saat admisi. Nah, ini gunanya untuk membandingkan antara daftar penggunaan obat dengan sebelum admisi dengan resep atau instruksi pengobatan saat admisi atau masuk ke rumah sakit. Ini ada contoh formulirnya. Nah, itu pertama itu ada bagian atas ini itu ada informasi penggunaan obat sebelum admisi. Kita centang ya jika pasien itu mengonsumsi obat sebelum masuk rumah sakit. Kalau centang tidak berarti pasien tidak mengonsumsi obat apapun sebelumnya. Pada kolom ini kita mengisi nama obat berdasarkan hasil wawancara BPMH. Lalu kita menuliskan takaran dosisnya yang digunakan, misalnya 500 mg. Frekuensinya itu seberapa sering obat diminum, misalnya 3x1. Terus cara pemberiannya apakah oral, injeksi, ataupun tetes. Kemudian tindak lanjut oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Itu ada 3 pilihan, ada lanjut aturan pakai lama, lanjut aturan pakai berubah, atau stop. Nah, kalau lanjut aturan pakai lama itu obat diteruskan dengan dosis dan frekuensi yang sama persis seperti di rumah. Kalau lanjut aturan pakai berubah itu obat diteruskan namun ada penyesuaian, misalnya dosis dinaikkan karena kondisi pasien memburuk atau diturunkan karena fungsi ginjal pasien menurun. Nah, kalau stop itu obat dihentikan sama sekali selama perawatan, misalnya karena kontraindikasi dengan penyakit saat ini atau berinteraksi dengan obat baru di rumah sakit. Terus pada bagian kolom perubahan aturan pakai itu mencatat secara spesifik apa yang berubah jika dokter penanggung jawab pelayanan memilih opsi contohnya lanjut aturan pakai berubah. Itu berarti kita menulis secara spesifik di situ, contohnya dosis diturunkan menjadi 1 kali sehari dari yang tadi itu 3x1 sehari. Terus pada bagian bawah jangan lupa menulis tanggal dan jam pada saat mengisi formulir, nama dan tanda tangan apoteker yang melakukan rekonsiliasi obat. Lalu formulir kedua itu ada rekonsiliasi obat pada saat transfer atau pasien pindah ruangan. Ini pada tahap ini yang dilakukan apoteker adalah membandingkan terapi obat pada formulir instruksi pengobatan di ruang sebelumnya dengan resep atau instruksi pengobatan di ruang rawat saat ini dengan daftar obat yang pasien gunakan pada saat admisi atau pada saat awal masuk rumah sakit. Di sini kita bisa melihat contoh formulirnya mungkin sama dengan formulir yang pertama tadi.
Nama obat yang digunakan itu apa, dosisnya, frekuensinya, cara pemberian atau rutenya, terus apa tindak lanjut oleh dokter penanggung jawab layanan, dan lalu kita akan menuliskannya secara spesifik di kolom perubahan aturan pakai. Jangan lupa tanda tangan apoteker yang melakukan rekonsiliasi obat. Begitu juga dengan format yang ketiga, yaitu rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan atau discharge. Nah, yang dilakukan apoteker di sini adalah membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelum admisi atau sebelum masuk rumah sakit dengan obat yang digunakan 24 jam terakhir dan resep obat pulang. Nah, jika terjadi diskrepansi, maka apoteker bisa menghubungi dokter penulis resep obat pulang. Nah, hasil klarifikasinya dicatat di formulir rekonsiliasi obat saat discharge. Nah, kita lihat contoh formulirnya di sini. Sama juga seperti sebelumnya, kita menuliskan nama obat, dosisnya, frekuensi, rute pemberian, dan tindak lanjut oleh dokter penanggung jawab layanan. Jika ada perubahan, maka dituliskan secara spesifik pada kolom perubahan aturan pakai. Lalu jangan lupa menulis tanggal dan jam, lalu tanda tangan dan nama apoteker yang melakukan rekonsiliasi obat. Topik yang terakhir itu masuk pada komunikasi SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Yang pertama ada situasi atau situation, di mana kita fokus menyampaikan masalah yang terjadi pada pasien, yang diawali dengan kita memperkenalkan diri, menyampaikan identifikasi pasien dan masalah yang terjadi pada pasien. Contohnya, dokter, saya apoteker Indah dari Bangsal Melati, saya ingin menyampaikan adanya potensi obat yang terlewat pada Tuan B. Lalu untuk latar belakang atau background, itu fokus menyampaikan latar belakang yang menyebabkan munculnya keluhan dari pasien. Contohnya, berdasarkan wawancara BPMH, Tuan B rutin mengonsumsi Candesartan 8 mg untuk hipertensinya. Namun di instruksi rawat inap ini obat ini belum ada. Asesmen atau penilaian, itu kita fokus menyampaikan hasil pengamatan dan evaluasi kondisi pasien, hasil pemikiran yang timbul dari pertemuan, serta difokuskan pada problem atau masalah yang terjadi pada pasien yang apabila tidak diantisipasi bisa menyebabkan kondisi yang lebih buruk untuk pasien. Contoh, tekanan darah pasien saat ini 150/90 mmHg. Saya khawatir jika tidak diteruskan tekanan darahnya akan semakin tidak terkontrol. Terakhir ada rekomendasi. Di sini kita menyampaikan atau meminta saran berdasarkan informasi yang sudah ada. Kita juga menyebutkan hal-hal yang harus dibutuhkan atau ditindaklanjuti secara cepat. Contohnya, apakah dokter berkenan untuk menambahkan Candesartan 8 mg ke dalam resep ataukah mungkin ada pertimbangan lain. Nah, rekonsiliasi obat itu bukan sekedar hanya administrasi, tetapi itu merupakan benteng pertahanan akhir untuk mencegah kesalahan medis. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Audio Jungle.